Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta tahapan pemilu ditunda hingga bulan Juli 2025 mengejutkan banyak pihak. Putusan yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU lantaran Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak. Tak sedikit yang menganggap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pemilu tak sesuai dengan koridor hukum. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahkan menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda pemilu hingga bulan Juli 2025 tak perlu diindahkan. Hal tersebut karena masuknya gugatan Partai Prima akibat tak masuk verifikasi faktual pemilu 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti salah kamar. Ia bahkan menduga ada permainan di belakang putusan kontroversi tersebut. Ya, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menilai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah membuat putusan yang berisi penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Nah, menurut Mahfud, tidak semestinya hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri memutuskan perkara administrasi yang berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata? Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim tuh tidak bisa diganggu-gugat. Tapi, kalau di kedokteran tuh, independensinya itu misalnya pada kode etik, diatur ini kalau melanggar etik. Ya. Tapi kalau ilmunya salah, itu ada dewan sendiri. Dewan disiplin dokter, kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang terangkut ilmu. Nah ini kan ilmunya salah ini. Oh, sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana, kok dia yang mutus. Dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019. Sehingga ya kita terus saja, dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini, dan bahkan kemudian kalau mau ini, karena ini salah kamar, ya diabaikan aja, kalau sudah naik banding kalah lagi. Oke, kita akan langsung perbincangkan atau diskusikan hal ini bersama dengan Menko Polhukam Republik Indonesia, Prof. Mahfud MD. Selamat pagi, Pak Menteri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Sehat selalu. Selamat pagi, Vita dan Bayu kayaknya. Ya, betul. Di sini ada Vita dan Bayu di studio, Pak Menteri. Langsung saja, kemarin Pak Mahfud sempat menyampaikan ya bahwa ada permainan di balik putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang menunda pemilu. Itu indikatornya dari mana, Pak Menteri? Ya, indikatornya karena memang suara-suara seperti itu kan udah lama terdengar gitu ya. Dan pemerintah udah menjawab tidak ada penundaan pemilu. Tetapi kemudian itu lalu tiba-tiba ada putusan yang di luar kompetensi ya. Saya kira ini tidak perlu diperdebatkan ya, kok bahwa itu di luar kompetensi sudah jelas semua. Ahli sudah mengatakan itu, bahkan sekarang tulisan seorang ahli hukum tata negara hari ini di Kompas, Zainal Arifin Mokhtar juga untuk menulis itu jelas sekali gitu. Saya selalu mengatakan ini, putusan pengadilan itu tidak bisa dihindari, tetapi tidak harus selalu dihormati. Ya, saya tidak bisa menghindari, tetapi kalau sudah jelas kayak gini, untuk apa dihormati? Ya dilawan. Nah, lawannya cara apa? Ya naik banding, melawan secara hukum kepada subjek hukumnya, yaitu KPU. Tapi kalau masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, tokoh-tokoh ahli hukum itu melawan dengan pendapat, sehingga mempengaruhi cara hidup berkonstitusi masyarakat kita. Dan saya adalah barisan
dari mereka yang melawan cara-cara mencari jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan oleh konstitusi ini. Gitu, Cita. Ya. Nah, baik. Nah, Pak Menteri juga akan sempat menyampaikan bahwa akan melawan habis-habisan keputusan ini gitu. Dalam konteks ini, pemerintah melawannya bagaimana keputusan pengadilan, Pak? Pemerintah bukan subjek hukum. Ya, tidak punya legal standing dalam hal ini karena legal standingnya ada di KPU. Oleh sebab itu kalau pemerintah, ya cara melawannya itu bahwa kita memastikan pemilu harus jalan. Orang-orang yang menggugat ini itu tidak tahu bahayanya kalau terjadi penundaan pemilu hanya dengan alasan-alasan yang receh-receh gitu. Saya ingin katakan, peradilan pemilu itu ada di Bawaslu dan PT UN. Dan itu sudah di Bawaslu sudah kalah, di PT UN sudah kalah 2 kali, lalu kok pindah ke Perdata gitu. Berarti peradilan Perdata membatalkan keputusan PT UN. Kan tidak boleh tuh. Lalu diperdatakan, katanya masalah perdatanya tidak bisa. Ini bukan onrek mata kedah. Bukan perbuatan melawan hukum, tapi tuntutannya itu onrek mata overheads dat. Jadi ada kata overheads-nya kalau bidang administrasi. Kalau overheads dat, onrek mata overheads dat itu ya di PT UN. Kenapa masuk ke peradilan umum? Saya katakan ada bahayanya loh ini kalau dibiarkan kayak gini, lalu ada penundaan pemilu. Saya ingin tanya tuh kepada yang punya ide. Kalau betul pemilu harus ditunda, apakah cukup dengan putusan pengadilan? Tidak bisa. Harus mengubah undang-undang. Karena sudah dibatalkan isi undang-undangnya oleh pengadilan negeri. Bahwa 5 tahun sekali itu bukan tahun 2024. Nah, itu kan berarti harus mengubah undang-undang. Satu. Yang kedua, yang lebih berbahaya lagi, kehidupan konstitusional kita. Ini ketentuan konstitusi bahwa pemilu itu 5 tahun sekali. Gitu. Diperpanjang? Oke, diperpanjang. Tapi siapa yang berhak memperpanjang? Apakah pengadilan? Tidak boleh dong pengadilan mau memperpanjang. Siapa yang berhak memperpanjang? Itu harus MPR. Nah, tapi MPR tidak punya wewenang itu sekarang karena MPR itu bukan lembaga tertinggi negara. Tidak punya wewenang untuk membuat ketetapan pemilu ditunda, tidak boleh. MPR harus mengubah undang-undang dasar. Dan kalau sudah mengubah undang-undang dasar, hanya untuk keperluan yang remeh-temeh kayak gitu, tuh bahaya. Anda bisa bayangkan orang-orang yang mendukung kayak gini nih sejak zaman Bung Karno ada. Bung Karno dulu diberi gelar presiden seumur hidup, tidak boleh diganti. Akhirnya dijatuhkan dan yang mendukung itu yang lari duluan. Lalu ditinggal sendiri Bung Karno. Yang saya baca itu yang namanya Bung Karno sehari-hari kemudian dipemerintahan kan Pak Saifuddin Zuhri Menteri Agama. Yang lain pada lari jadi menyelamatkan diri. Gitu. Secara ofisial ya. Mungkin secara diam-diam enggak. Pak Harto kurang kuat apa dia? 11 Maret 1998 dia didukung oleh 1.000 orang anggota MPR. Tapi hanya 2,5 bulan kemudian justru dipaksa oleh Ketua MPR Harmoko waktu itu untuk mundur. Kalau tidak mundur pekan ini, pekan depan Senin saya undang MPR untuk memecat Soeharto. Itu ancamannya. Lalu sesudah Pak Harto jatuh lari semua teman-temannya. Yang tadinya mendukung, menganggap hebat. Wah ini cocok Bapak pembangunan seumur hidup. Padahal lari semua sendirian lagi. Sama dengan Gus Dur. Dipaksa-paksa mengeluarkan dekret. Yang maksa-maksa itu akhirnya lari kan nyebrang ke sana. Gitu. Nah ini saya kira nasihat Bu Mega itu tepat tuh ketika hari ulang tahun PDIP. Belajar dari sejarah. Dulu Bapak saya dibegitukan. Dan saya ingin tambahkan, Pak Harto juga begitu, Gus Dur juga begitu. Masa kita akan membuat sejarah itu lagi? Saya ingin tanyakan, kalau oke setuju putusan PN, siapa yang menetapkan sekarang bahwa Presiden memperpanjang masa jabatan? Siapa? Nggak boleh hanya dengan undang-undang, nggak boleh hanya dengan tap MPR, itu jauh dari kewenangannya. Itu yang akan menyebabkan kekacauan. Oleh sebab itu sirkulasi kepemimpinan ini, menurut saya, mari kita salurkan kanalisasi melalui pemilu yang fair dan sudah terjadwal. Itu. Kalau kita tidak ingin kacau, ini harus dihentikan ini.
Itu saya lihat akan kacau kok ini. Nggak ada yang berwenang memperpanjang jabatan presiden, nggak ada di konstitusi, nggak ada. Oke. Kecuali nanti amandemen dulu. Yuk, silakan. Ya. Ya, Pak Menteri, menarik sekali. Kalau tadi saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Artinya bisa saja ini tidak dieksekusi. Nah, tapi pertanyaannya balik lagi seperti tadi Pak Menteri sampaikan. Kalau misalnya tadi saya berangkat dari pernyataan Pak Menteri, kalau ada permainan di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantas apa keuntungan dari pihak-pihak yang menyeting atau mendesain agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menunda pemilu? Ya mereka yang tahu lah. Tetapi kan tidak mungkin kalau tidak ada permainan kok. Sudah kalah di 3 pengadilan, di Bawaslu, di PT UN 2 kali kok tiba ke situ. Kan mesti ada yang main di belakangnya, siapapun dia. Gitu. Ya kepentingannya mungkin kalau untuk partai apa itu, Prima, itu ya dia menuntut hak politiknya. Meskipun hak politik itu sudah diuji, kalau di hukum itu sudah diuji oleh PT UN dan 2 kali PT UN, 1 putusan Bawaslu, yang kedua penetapan ketua PT UN, yang ketiga vonis ketua PT UN. Terus kalah lagi ke Perdata. Coba kalau ke Perdata kalah lagi, terus kemana lagi dia? Pindah terus gitu. Hukumnya tuh ya ada ketentuannya, ada kepastiannya. Saya tahu bahwa ada konsep keadilan substantif, konsep hukum progresif, tapi bukan itu. Saya juga mendalami hukum progresif, disertasi saya justru masuk ke hukum progresif. Itu bukan itu maksudnya. Wah, sembarang masuk gitu. Nah, oleh sebab itu, iya, kita harus tegas dalam hal ini, ya, agar pemilu ini berjalan lancar gitu. Jangan semua nanti lari kalau nanti macet di MPR. Misalnya ya, MPR mungkin ada sih orang yang setuju ini memperjuangkan, tapi sesudah opini publik, gerakan rakyat menjadi seperti bah, itu pada lari semua. Lalu menyalahkan orang lain, lalu ditinggal. Iya kan? Ini udah 3 kali kita punya presiden begitu. Dirayu-rayu agar memperpanjang, sudah itu ditinggal. Kan gitu. Ya. Oke. Pak Menteri, begini, karena Pak Menteri menyebutkan tadi ada permainan begitu ya. Nah, what next setelah ini gitu? Kalau misalnya dalam kasus pidana kan akan ada penyelidikan begitu ya, baik dari pihak yang berwenang gitu. Tapi kalau dalam ranah seperti ini, ketika Pak Menteri sudah menyampaikan ada indikasi permainan, agar ini tidak terulang, apa yang harus dilakukan Pak habis ini Pak? Itu soal moral politik ya, kalau itu tidak diulang lagi. Itu soal moralitas politik aja. Para badut-badut itu yang mungkin mendorong-dorong begitu. Kalau berhasil saya dapat, kalau tidak hasil saya larikan gitu, kira-kira dari pengalaman Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur. Nah, tetapi kalau langkah hukum apa yang akan dilakukan, kita sudah minta KPU untuk naik banding. Dan saya kira Mahkamah Agung tahulah bahwa Mahkamah Agung sendiri sudah membuat peraturan Mahkamah Agung itu nomor 2 tahun 2019 yang mengatakan kalau ada urusan begitu oleh pengadilan negeri diserahkan ke pengadilan PT UN. Ini udah diputus oleh PT UN kok diperiksa lagi. Itu satu. Lalu yang kedua begini, ya. Kalau ini perdata putusannya itu bisa non executable, tidak bisa dilaksanakan. Karena ada 7 alasan untuk mengatakan putusan perdata itu tidak bisa dilaksanakan. Apa? Barangnya tidak ada. Ini kan barangnya tidak ada. Penundaan pemilu itu bukan barang perdata, itu barang publik. Siapa? Kalau mau diterima, terus bagaimana cara mengubah undang-undang itu? Siapa yang menetapkan kalau tahun 2019, tahun 2024, 20 Oktober, pemilu tidak ada. Belum selesai. Gitu ya. Siapa yang mau menetapkan bahwa boleh lebih dari 5 tahun itu? Nggak ada yang boleh. MPR aja nggak boleh. Jangan berpikir lah, wah nanti bisa diselesaikan di MPR, sudah diatur semua, nggak boleh. Belum lagi rakyat nanti yang akan bergerak kayak zaman Orde Baru itu. Ngepung gedung MPR. Di daerah-daerah terjadi kekerasan dan pembunuhan. Coba, apa kita mau masuk ke situ lagi? Udahlah, mari kita selamatkan pemerintah ini, kita selamatkan pemerintahan Pak Jokowi ini antar ke pemilu yang fair dan benar sesuai dengan selalu dikatakan oleh Pak Jokowi. Kok masih ada aja ya orang yang memaksa-maksa begitu gitu. Pak Jokowi udah mengatakan terbuka berkali-kali
sidang kabinetnya saya punya catatannya, punya rekamannya, pernyataan persnya sudah saya jelas bahwa Pak Jokowi tidak mau ada perpanjangan gitu. Kok masih main lewat cara-cara begitu? Nah, oleh sebab itu Oke. saya katakan kalau ini terus ya non executable. Non executable. Artinya apa? Tidak ada pemerintahan di tahun 20 Oktober tahun 2024 karena belum ada perubahan undang-undang dasar, belum. Seumpama undang-undang dasar pun diubah, nanti harus buat undang-undang lagi, buat KPU lagi, buat apa lagi, gitu. Nah, itu risikonya jauh lebih besar. Orang itu kan sering bermimpi, datang itu Pak, gampang nanti MPR, kita aturlah, sekian ini sudah setuju, nggak bisa begitu. Gitu. Atas dasar apa bisa melakukan itu? Apalagi kalau PDIP yang terbesar, Partai Demokrat yang besar, ya, PKS misalnya bergabung, dan beberapa partai lain, itu sudah lebih dari sepertiga kekuatan. Nggak bisa sidang MPR untuk itu. Gitu. Kalau misalnya DPR, di MPR dalam sidang MPR, PDIP dan Partai Demokrat tidak mau hadir, nggak ada sidang MPR itu. Ya kan? Ketentuannya kan harus lengkap fraksinya. Ya. Itu bisa ngaco, risikonya luar biasa itu. Oleh sebab itu harus kita lawan yang begini. Oke, baik. Pak Menteri. Baik. Artinya yang kita tangkap poinnya adalah pemerintah tetap menjamin bahwa proses tahapan pemilu dan pemilu serentak ini akan tetap berlanjut nanti, tetap berjalan di 2024 dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Ya, Baik, terima kasih, menganggap Prof. ini Mahfud. tugas konstitusional. Ya, Ya, baik. ya, kita tangkap poinnya. Baik, terima Pak Menteri. kasih Prof. Mahfud MD sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pembahasan soal itu tadi belum selesai. Nanti kita akan lanjutkan. Sudah ada 2 narasumber yang hadir juga bersama kami di studio. Sudah ada Bang Ray Rangkuti, ada juga Bang Farhan. Nanti kita akan lebih dalam lagi ya untuk membahas hal ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.